إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan ini kita meningkatkan ketaatan kita, ketundukan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sangat kita cintai. Kita akan berkorban dengan pengorbanan apapun yang kita miliki sampai jiwa kita menjadi taruhannya, membela kalau ada orang yang mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang terhadap Allah cintai dan kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini umat Islam sedang menjadi demikian terzaliminya dengan penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam film The Innocence of Muslims dan juga kartun Nabi di Perancis. Sudah sepantasnya umat Islam hari ini untuk berkorban, untuk membela apa yang ia muliakan dan cintai. Dan pada hari ini juga, pada saat umat Islam harus berkorban untuk itu semua, dan pada saat yang bersamaan umat Islam menjadi korban kezaliman dan biadaban orang-orang Buddha di Rohingya dan orang-orang Syiah di Suriah. Tidak ada kata lain, kita juga harus berkorban membela saudara-saudara kita sama muslim. Kaum muslimin juga dihadapkan pada kenyataan menjadi korban orang-orang kafir global di bawah komando AS Amerika Serikat, yaitu menjadi korban rekayasa perang melawan teroris. Para aktivis kaum muslimin diburu, ditangkapi, dipenjara, disiksa, ditembaki di jalan-jalan sebagai korban rekayasa penangkapan teroris. Dan sebentar lagi kita juga akan berkorban secara ritual dan simbolisme dalam pelaksanaan ibadah korban pada bulan Dzulhijjah. Maka kita akan melihat apa pengertian korban itu atau pengorbanan itu sebenarnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ritual korban ada pada setiap kaum, ada pada setiap suku bangsa dari zaman ke zaman. Orang-orang di luar Islam juga berkorban, orang-orang musyrik berkorban. Mereka berkorban dalam rangka menyuap Tuhan mereka. Mereka menganggap Tuhan mereka yang mempunyai kepentingan yang besar dengan korban-korban tersebut, dengan materi dari korban tersebut. Berbagai cara mereka lakukan dengan korbannya. Ada yang memasukkan korbannya ke dalam kawah Gunung Merapi, ada yang mencebur korbannya ke laut, ada yang melarungkannya di sungai-sungai, ada yang menaruhnya di bawah pohon-pohon besar yang tua, ada yang mempersembahkan kurbannya pada altar-altar pemujaan di hadapan patung-patung dan berhala-berhala yang dianggap Tuhan oleh mereka. Sangat berbeda dengan ajaran Islam. Bagaimana Allah mengajarkan kaum muslimin berkorban? Kita lihat di dalam surat Al-Hajj
ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanallaha luhumha wa yajma'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging korban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Jadi daging-daging kurban itu bukan untuk kepentingan Allah, tidak akan mencapai keridhaan Allah daging-daging itu. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kurban itu diperuntukkan beribadah kita untuk kita menjadi orang yang bertakwa, untuk kita dekat kepada Allah. Jadi bagi kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah kurban, bahwa daging-daging kurban yang mereka sembelih itu bukanlah untuk kepentingan Allah. Allah mensyariatkan ibadah kurban itu agar manusia dekat kepada Allah dan bertakwa. Sedangkan daging-daging kurban itu adalah kembali untuk kemaslahatan manusia, untuk diberikan kepada fakir miskin, atau pada hari itu, pada tahun itu, orang-orang yang jarang memakan daging para fakir miskin merata semua mendapat asupan daging yang bergizi, yang bermanfaat untuk manusia, untuk tubuh manusia. Jadi ibadah kurban yang kita lakukan itu tidak bisa kita lepaskan dari apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim mengorbankan dengan meninggalkan istrinya Hajar dan anaknya Ismail yang masih dalam buayan di satu lembah yang sepi dan tandus, lembah Bakok. Kemudian Nabi Ibrahim berpaling membelakangi Hajar dan Ismail sambil pergi meninggalkan mereka berdua. Dikorbankan istrinya dan anaknya yang masih dalam buayan. Hajar mengikuti Ibrahim sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apanya ini?" Hajar terus mengulang-ulang pertanyaan itu, namun Ibrahim sedikit pun tidak menolak. Hajar lantas bertanya kembali, "Apakah Allah yang memerintahkan ini semua?" Nabi Ibrahim lalu menjawab, baru dia menjawab, "Ya," kata Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan aku, dan aku pasrah untuk itu, untuk menerima keputusan Allah itu." Dan ketika anaknya Ismail yang dia begitu harapkan kehadirannya hingga usianya menjadi tua, Ibrahim baru dikaruniai anak Ismail itu ketika usianya sudah lanjut dan anak yang begitu ia sayangi menjadi remaja, sedang lucu-lucunya. Maka kembali Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankan anaknya itu dengan menyembelihnya. Hal itu semua Allah abadikan, Allah gambarkan di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 107. Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Allah ijabah doa Nabi Ibrahim itu. Lalu di dalam ayat selanjutnya, falamma balagha ma'asa ya qala ya bunayya inni arafil manam an azzahuha panjur mazakara qala ya abati if'al ma tumar satajidni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu berada pada usia yang remaja, berkata Ibrahim, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah pendapatmu. Aku diperintahkan untuk mengorbankan engkau dengan menyembelihmu." Maka anaknya menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Anaknya juga menerima dengan ikhlas. Falamma aslama wa talahu lil-jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membandingkan anaknya atas pelipisnya,
anaknya sudah rebah di bawah kakinya, parang sudah terhunus di lehernya, maka Allah mengejutkan Ibrahim. Wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami panggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, kamu telah ikhlas menerima perintah itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, bahwa Allah tidak akan begitu saja membiarkan hamba-hambanya yang sudah ikhlas menerima segala perintahnya. Inna hadzala lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, ujian buat Ibrahim, ujian buat Ismail. Wa fadainahu bizibrin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka Allah ganti, Allah tidak membiarkan orang-orang yang telah ikhlas berkorban kepadanya, lalu dia ganti dengan sembelihan, dengan kambing, dengan kibas yang bagus. Maka itu disyariatkan kepada kita semua untuk berkorban pada tahun ini dengan sembelihan-sembelihan yang bagus. Jangan datang kepada pengurus masjid membawa hewan kurban sudah kecil, kurus, tentu harganya yang paling murah. Kalau di kambing di pasaran itu tipe A, dibawa ke masjid. Jangan begitu, karena disyariatkan untuk membawa kurban, untuk berkurban dengan sembelihan yang bagus-bagus. Kalau kita melihat kisah itu, timbul pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang hanya bisa dijawab dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerangan apa yang mendorong Nabi Ibrahim mengorbankan istrinya dan anaknya dengan meninggalkannya di lembah sepi yang tandus? Gerangan apa yang mendorong Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya dengan menyembelihnya? Gerangan apa yang mendorong Siti Hajar untuk mengorbankan dirinya dan anaknya dengan rela ditinggalkan begitu saja di lembah sepi nan tandus? Gerangan apa yang mendorong Nabi Ismail mengorbankan dirinya dengan rela disembelih oleh bapaknya sendiri? Semua itu tidak lain karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dikorbankan, harta, pangkat, jabatan, kesenangan pribadi, waktu, sampai kepada jiwa pun akan dikorbankan oleh orang-orang yang ikhlas karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan lihat pengorbanan yang lain dari para sahabat. Kita lihat Hanzalah adalah pengantin baru ketika panggilan jihad dikumandangkan di peperangan Uhud. Bahkan malam itu adalah malam pertama baginya bersama istrinya. Belum sampai pada puncak kenikmatan sebagai pasangan pengantin baru ketika Hanzalah melepaskan pelukan istrinya dan dia memenuhi panggilan jihad. Maka ketika ditemukan jasad sahihnya, kuburannya oleh Rasulullah di dalam keadaan basah, dan Rasulullah mengutus para sahabat untuk ke rumah Hanzalah, apa yang sudah dikerjakan? Ternyata Hanzalah belum sampai kepada puncak kenikmatannya ketika belum sampai dia mandi junub ketika dia memenuhi panggilan jihad. Maka kata Rasulullah, Hanzalah dimandikan oleh para malaikat, makanya kuburannya menjadi basah. Maka itu pengorbanan yang dilaksanakan oleh Hanzalah. Kalau dia sempat menuntaskan hubungannya dengan istrinya, apalagi dia sempat mandi junub, itu bukan pengorbanan namanya. Itu sekedar memenuhi kewajiban suami terhadap istrinya. Kita lihat juga pengorbanan yang lain ketika Rasulullah mengumpulkan dana peperangan. Maka Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, sehingga Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Abu Bakar menjawab, cukuplah Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk anak dan istriku. Lalu Umar bin Khattab datang dengan separuh dari hartanya. Umar merasa bangga karena sudah menyumbang dana peperangan begitu besar dan merasa paling besar sumbangannya. Dia bertanya kepada Rasulullah, berapa yang sudah disumbangkan Abu Bakar untuk peperangan ini? Maka Rasulullah menjawab, seluruh Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Maka Umar pun menangis karena dia sudah merasa menyumbang yang paling besar. Maka bukanlah pengorbanan
ketika kita mengorbankan, ketika Abu Bakar mengorbankan 2,5% dari harta kita untuk kita zakatkan, untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan di dalam jumlah yang biasa-biasa saja. Itu bukan pengorbanan, itu suatu kewajiban dari kita untuk mengeluarkan infak kita, untuk mengeluarkan zakat kita dikala kita sempit dan dikala kita senggang, dikala kita lapar. Tapi pengorbanan itu apa yang dicontohkan Abu Bakar, dia datang dengan seluruh hartanya, itu baru pengorbanan namanya. Lalu kita lihat juga Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Ketika masih remaja, ia seorang yang hidup dengan kesenangan dunia. Ia dilahirkan dari keluarga yang berkecukupan di kota Mekah, sehingga menjadi buah bibir karena ketampanan dan pakaian sutranya yang bagus-bagus. Tapi apa yang kita lihat ketika dia menemui syahidnya di peperangan Uhud, semuanya telah dia korbankan ketika dia menerima Islam. Kesenangan dunia, ketampanan, kepopuleran, sampai kepada jiwa dia korbankan. Jasad syahidnya ditemukan tak sehelai kain pun untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andaikan ditaruh di atas kepalanya burdah itu, maka terbukalah kakinya. Andaikan ditutup kakinya, maka terbukalah kepalanya. Maka kata Rasulullah, tutup saja bagian kepalanya dan kakinya tutup dengan rumput, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ketika di Mekah dulu tidak ada seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya darimu. Tapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut dengan sehelai burdah. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah, kata Rasulullah, akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa Tuhan adalah syuhada di sisi Allah. Kita juga melihat pengorbanan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah hendak hijrah. Pada malam itu, orang-orang pemuda-pemuda kafir Quraisy sudah merencanakan untuk membunuh Rasulullah di kamarnya. Pedang sudah terbunuh semua. Ketika Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Rasulullah di kamarnya, tidur di balik selimut Rasulullah. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu membuka, ternyata bukan Rasulullah, tapi Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pedang-pedang sudah terhunus. Itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu korban. Maka kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 207, di sana Allah menjelaskan, wa minan nasi man yasri nafsahu tigara mardatillah wa wallahu rahum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Asbabun nuzul surat ini atau hal yang melatar belakangi surat ini ketika Suhaib bin Sinan hendak menyusul Rasulullah hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah. Ketika dia dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tidak boleh hijrah mengikuti Rasulullah, maka Suhaib berkata, kalian tahu aku adalah pemanah dan pemain pedang yang ulur. Tidak ada yang sampai kepadaku kecuali dia akan mati. Maka silakan kalian pilih. Kalian membiarkan aku hijrah, pergi menyusul Rasulullah, atau kalian mengambil harta-hartaku di kota Mekah. Maka orang-orang kafir Quraisy itu memilih opsi yang kedua, yaitu mengambil harta dan membiarkan Suhaib bin Sinan Harumi untuk pergi menyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Padahal kalau dua-duanya diambil itu bisa. Suhaib itu sendiri, orang-orang kafir Quraisy itu banyak. Tapi kalau dia bunuh saja Suhaib, dia ambil harta-hartanya, dua-duanya tercapai. Tapi itu tidak dilakukan. Karena memang kekuatan orang-orang Islam, para mujahid itu adalah ketegarannya untuk menggentarkan musuh-musuh Allah itu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu menjadi gentar dan lebih memilih harta daripada untuk berhadapan-hadapan dengan Suhaib bin Sinan Harumi. Itu yang kita lihat. Masyarul muslimin rahimahumullah. Pada saat ini umat Islam memang sedang menunggu untuk melaksanakan ibadah kurbannya. Barangkali kaum muslimin hari ini telah memilih kurban dan akan menyembelihnya pada hari raya Idul Adha nanti, atau pada hari-hari tasyrik.
Tetapi umat Islam telah kehilangan makna tentang pengorbanan-pengorbanan itu. Mereka tidak memahami sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, juga Rasulullah, juga para sahabat tentang berkorban. Pada satu sisi umat Islam menyembelih hewan-hewan kurbannya, tetapi pada sisi yang lain umat Islam sedang mengorbankan harga dirinya kepada sesuatu yang sangat rendah, juga mengorbankan harga diri saudara-saudaranya sesama Muslim ketika terjadi perang global terhadap terorisme yang dicanangkan Amerika, bahwa di setiap negara kaum muslimin umat Islam juga harus memerangi terorisme. Maka umat Islam membela Amerika untuk memerangi kaum muslimin, menangkapi para ulama, mengorbankan para ulama, memenjarakan para ulama, memindahkan ulama, juga membunuh para aktivis, orang-orang yang menegakkan syariat Islam dengan memenjaranya, menangkapnya, menyiksanya, membunuhnya di jalan-jalan. Pada hari ini umat Islam juga ikut-ikutan membenarkan, mengorbankan kaum muslimin yang lain, para aktivis kaum muslimin, para ulama yang begitu rela menegakkan syariat Islam. Itu yang kita lihat. Jadi pada hari ini umat Islam telah kehilangan banyak tentang makna berkorban, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, juga oleh para sahabat Rasulullah. Untuk itu saya mengajak agar kita terselamatkan di dalam pengorbanan-pengorbanan kita pada tahun ini sebagai simbolisme ibadah korban. Kita kembali harus mengkaji ulang. Kita harus dengan ikhlas memahami tentang makna-makna berkorban itu. Jangan kita ikut-ikutan menuduh para aktivis kaum muslimin sebagai terorisme. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhan nas usikum wa yawma taqabbal faqad fa'al mutaqabbil. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansur man nasara din wa qadam man qadara muslimin wa yarham man qadara kadhiran wa tamut wa sallallahu muslimin. Allahumma fir warhamil muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat ahyan minhum wa amwat innaka samiyun qarib ujibu da'wat pada wajib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibarat Allah yang mulia wa islam wa yuqbal hal wa syarr wa ya wa ala kulli shay'in qadir. Amin.